Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di perumahan Green Orchid di Kota Malang ya. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang cari rumah, pastikan kalian tonton terus video ini ya. Karena di kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu rumah contoh tipe terbarunya. Kira-kira seperti apa? Yuk kita langsung ke lokasinya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah contohnya ya. Untuk rumah contoh ini berada di klaster Venosa dengan tipe Alamanda. Nah, bisa dilihat ya, karena berhubung ini adalah rumah contoh terbaru, untuk kawasannya juga memang sedang pembangunan ya. Untuk progresnya sudah 80%. Oke, kita lihat dulu untuk rumah ini berdiri di lahan seluas 140 meter persegi dengan dimensi 7x20. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 144 meter persegi. Kita coba lihat ya untuk tampilan fasad depan rumahnya. Untuk tampilan fasad depan rumahnya ini modelnya memang agak sedikit modern minimalis, tetapi ada sedikit gaya Amerikanya teman-teman. Bisa kita lihat untuk bagian atapnya, dia sudah menggunakan bentuk limasan dengan bagian pelapis atapnya dia menggunakan genteng cor. Untuk bagian lantai duanya bisa dilihat untuk bagian fasad depannya dia full terdapat bukaan jendela ya, dimana bagian tengahnya terdapat frame yang di dalamnya terdapat dua bukaan jendela besar, dimana di salah satu sisinya terdapat mini balkon. Untuk di bagian bawahnya kita lihat untuk fasad lantai satunya ya, di sini dia menggunakan permainan warna antara warna abu-abu dengan perpaduan warna putih. Untuk tampilan fasad di lantai satu di sini dia hanya menggunakan tali air dengan model sekat-sekat petak-petak ya. Dimana untuk bukaan jendela di lantai satu ini juga cukup banyak terdapat di sisi kanan. Kemungkinan itu adalah area bukaan jendela untuk area kamarnya teman-teman. Kemudian juga terdapat bagian pintu. Di sini yang menariknya adalah pintu untuk rumah ini dia sudah double door. Oke, kita lanjut ke area carportnya ya. Untuk area carport di sini cukup lebar ya. Lebarnya sekitar 3,5 meter. Ini muat untuk satu mobil dan mungkin ditambahkan satu sepeda motor masih cukup teman-teman. Untuk material lantainya di sini dia hanya menggunakan plesteran dimix dengan batu sikat atau batu ampiang ya. Kemudian juga masih diberikan list alumini supaya tampilannya jadi lebih menarik lagi. Kemudian di sisi samping kirinya di sini masih diberikan area lahan hijau, lebarnya juga hampir sama ya teman-teman, sekitar 3,5 meter juga. Tampilannya sangat menarik sekali ya. Untuk di rumah contoh sudah diberikan tanaman hias. Jadinya fasad rumah ini jadi lebih bagus lagi. Oke, kita lihat untuk area terasnya. Untuk area teras di sini terdapat split level ya. 2 tingkat jadinya sebelum memasuki ke area dalam rumahnya. Di sini kalian bisa taruh untuk nantinya storage untuk penyimpanan sepatu kalian sebelum kalian masuk ke rumahnya. Oke, mungkin kita langsung lihat untuk bagian dalam rumah ini. Let's go. Sekarang saya berada di area dalam rumahnya ya. Bisa kita lihat di sini mungkin bisa saya sebut sebagai area mini foyer ya. Atau juga mungkin bisa digunakan untuk area penerima tamu teman-teman. Karena di sini disediakan 2 tempat duduk. Kemudian yang cukup bagusnya di area depan sofanya ini diberikan wall panel dengan dekorasi yang sangat bagus ya. Di bagian tengah diberikan aksen cermin dengan dikelilingi oleh frame berupa marmer ya. Di bagian depannya disediakan meja display untuk kalian taruh hiasan dekorasi ataupun frame-frame foto untuk keluarga kalian. Di kanan kiri terdapat juga wall panel dengan motif kayu ya. Jadinya ditambahkan dengan aksen lampu, jadinya tampilannya di sini sangat bagus sekali. Untuk area mini foyer ini luasannya sekitar 3x2 ya teman-teman, jadi cukup lebar juga.
Oke, kita lanjut ke bagian kanan sofanya ya teman-teman. Di sini untuk di rumah contoh hanya diberikan pakai area dekorasi saja ya. Bisa dilihat terdapat planter box dengan tanaman kaktus hias ya. Tapi di sini menggunakan sintetis ya bahannya. Kemudian bagian atasnya hanya diberikan aksen dekorasi. Untuk bagian penutupnya menggunakan frame alumini dengan kaca bening saja. Tapi nantinya ini bisa kalian lebih fungsikan maksimal ya dengan kalian tambahkan storage penyimpanan ataupun berupa lemari yang bisa kalian gunakan untuk kalian taruh display ataupun barang-barang kalian. Sebelum saya bahas untuk area ruang keluarga di bagian belakang saya ingin tunjukkan dulu kamar pertama di rumah ini. Oke, let's go. Nah, sekarang saya berada di kamar pertama di rumah ini ya. Untuk rumah ini memiliki 4 kamar tidur teman-teman. Nah, ini adalah kamar pertamanya. Untuk kamar pertama di sini dia sudah disediakan bed ukuran 160 ya. Ini sepertinya cocok bila kalian gunakan untuk kamar tamu ya nantinya. Untuk di bagian belakang bednya terdapat padded panel dengan spons yang cukup tebal ya. Jadinya sangat empuk. Kemudian di bagian belakangnya masih diberikan wall panel dengan pemilihan warna yang sangat kalem ya. Bisa dilihat di sini terdapat motif wallpaper di bagian hampir keseluruhan bagian wall panelnya. Untuk di bagian kanan kiri bednya di sini diberikan nakas dengan tampilan yang sangat menarik, ditambahkan juga dengan 2 lampu hias ya. Kemudian di bagian atas, bagian plafon bagian atas bednya di sini masih diberikan aksen dekorasi ya. Terdapat drop ceiling dengan ditambahkan lampu LED strip guna penerangan ketika untuk lampu tidur. Kemudian di area depan bednya juga sudah disediakan area wardrobe ya. Untuk wardrobe-nya di sini cukup besar hingga ke arah plafon. Dan di sampingnya terdapat meja rias yang cukup cantik dipadukan dengan cermin yang cukup besar ya di bagian atasnya. Di bagian belakang meja riasnya juga sudah diberi wall panel dari lantai hingga plafon dengan motif wallpaper ya, dipadukan dengan aksen tali air. Untuk bukaan cahaya di area kamar ini juga cukup besar ya, terdapat 2 jendela di kiri saya ini yang langsung mengarah ke arah taman bagian depan rumah ini. Oke, kita lanjut untuk lihat area berikutnya. Sebelum ke kamar mandinya, saya ingin jelaskan dulu ya, di bagian bawah tangga ini juga masih dimaksimalkan, terdapat storage penyimpanan teman-teman. Menarik ya. Oke, kita lihat untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandi di sini luasannya sekitar 1,8 kali 1,3 ya. Di sini untuk bagian lantainya sudah di granit tile dengan motif batu alam dengan tekstur yang cukup kasar ya. Untuk bagian dinding-dindingnya di sini sudah di granit tile dari lantai hingga plafon ya teman-teman. Pastinya low maintenance. Ini cukup kompak ya, terdapat area shower dan juga kloset. Kemudian di bagian samping juga sudah disediakan untuk jalur kalian pasang water heater ya. Dan juga diberikan tempat untuk kalian bisa taruh botol-botol sampo ataupun peralatan kamar mandi. Untuk di bagian pintu, dia di sini menggunakan frame alumini dengan bagian tengahnya diberikan kaca buram ya. Oke, mungkin kita lanjut ke area ruang keluarganya. Untuk material lantai di rumah ini dia sudah menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 60 ya. Oke, kita lihat untuk area ruang keluarganya teman-teman. Di kanan saya terdapat area storage penyimpanan dan juga storage terbuka ya. Jadi kalian bisa taruh juga hiasan di sini. Kemudian dipadukan dengan lampu gantung dengan model yang sangat estetik ya. Tampilannya jadi lebih bagus lagi. Untuk di area ruang keluarga di sini dia disediakan sofa bentuk letter L yang cukup untuk 3 orang ya. Ditambahkan lagi 1 seat tempat duduk sendiri. Dan juga terdapat coffee table yang cukup menarik untuk bentukannya. Di sini masih bagian top table-nya menggunakan marmer yang sama dengan bagian di area foyer teman-teman. Kemudian di depan area sofanya terdapat area meja TV-nya teman-teman. Di sini tampilannya sangat menarik ya, berhubung area meja TV-nya di model menggantung supaya bisa diberikan aksen lampu di bagian bawahnya. Di bagian belakang wall panel TV-nya di sini juga masih diberikan full cermin brown mirror teman-teman, supaya tampilannya jadi lebih elegan lagi. Untuk bukaan cahaya di ruang keluarga ini juga sangat bagus ya, berhubung di kiri saya terdapat bukaan pintu dan jendela yang sangat besar yang langsung mengarah ke arah taman belakangnya. Tapi sebelum itu, saya ingin tunjukkan dulu untuk area meja makannya teman-teman. Ini adalah area
meja makannya teman-teman. Di sini sangat besar ya, terdapat 6 seat. Kemudian di bagian atasnya masih diberikan lampu gantung dengan bentuk yang estetik ya. Oh ya, untuk bagian plafonnya di sini juga masih didekor ya, terdapat drop ceiling dengan ditambahkan aksen LED strip, jadi tampilannya jadi lebih bagus lagi. Di bagian kanan saya ini adalah area pantry-nya ya. Untuk area pantry di sini bisa kita lihat storage penyimpanannya sangat banyak ya, terdapat di bagian bawah dan juga atas. Untuk finishing bagian kabinetnya di sini dia full duko ya. Hanya untuk di bagian atas, untuk frame pintunya dia menggunakan frame alumini dipadukan dengan kaca bening. Sedang untuk top table-nya di sini cukup panjang. Ini panjangnya sekitar 2,8. Sedang untuk materialnya dia menggunakan marble yang langsung menyatu ke area backsplash bagian belakangnya ya. Untuk bagian kulkas juga sudah diberikan storage tersendiri, jadinya tampilannya lebih rapi lagi. Terdapat area sink dan juga kompor tanam yang sudah sangat bagus sekali. Mungkin kita lanjut untuk lihat area kitchennya. Ini adalah area kitchennya teman-teman. Untuk luasannya sekitar 1,8 x 1,8 ya. Bisa dilihat untuk tampilan kitchennya di sini juga sudah disediakan storage yang cukup banyak ya. Untuk bagian bawah dan juga di bagian atasnya. Di sini terdapat area sink dan nantinya kalian tinggal tambahkan kompor saja ya di bagian kiri saya ini. Untuk bagian top table-nya di sini memang ada perbedaan ya. Di sini dia menggunakan granite tile dengan ukuran 60 x 60 yang langsung menyatu ke arah backsplash bagian belakangnya. Sedang untuk bukaan cahaya di area kitchen ini sangat banyak sekali ya, berada di area depan saya dan juga di kanan saya. Juga sudah disediakan bukaan jendela yang bisa dibuka untuk di area kitchen ini. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas area taman belakangnya. Sebelum ke taman belakangnya, saya ingin jelaskan dulu untuk material pintunya, teman-teman. Di sini dia menggunakan frame alumini dipadukan dengan kaca bening ya. Untuk bukaannya di sini sangat besar ya, berhubung bukannya berupa bukaan sliding. Oke, coba kita lihat untuk area taman belakangnya. Untuk area taman belakang di sini sangat luas sekali ya. Ini nantinya kalau kalian mau seperti rumah contoh ini juga sangat bisa ya, dengan diberikan tanaman hias, pastinya tampilannya jadi lebih menarik lagi. Ataupun misalkan kalian suka dengan kolam ikan ataupun kolam renang, ini sangat mendukung sekali teman-teman untuk luasan lahan belakangnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area berikutnya. Untuk area tangga di sini sangat terang sekali ya, berhubung di bagian atas bisa kita lihat terdapat skylight teman-teman. Untuk material railingnya, di sini dia menggunakan frame kayu ya. Kemudian di bagian tengahnya dia dipadukan dengan bahan besi. Oke, mungkin kita lihat untuk kamar kedua di rumah ini. Ini adalah kamar kedua di rumah ini ya teman-teman. Bisa dilihat nuansanya sangat cantik sekali ya. Ini mungkin bisa difungsikan untuk kamar anak perempuan kalian nantinya, berhubung di sini temanya nuansa pink dan juga warna-warna cerah putih ya teman-teman. Di bagian bednya, di bagian belakang masih ditambahkan wallpaper dengan motif bunga dengan nuansa pink juga. Untuk bagian bednya di sini dia menggunakan ukuran 1 meter. Di bagian kanannya juga masih ditambahkan nakas dan juga area wardrobe-nya. Untuk area wardrobe juga sangat besar ya, full sampai ke arah plafonnya. Di bagian kanan masih ditambahkan juga area meja belajarnya, plus dengan area wardrobe penyimpanan untuk buku-buku ataupun barang-barang hiasan. Untuk bukaan cahaya di area kamar ini sangat bagus, berhubung di depan saya terdapat bukaan jendela dengan model sliding yang cukup besar, di mana itu juga merupakan akses untuk menuju area balkon bagian luar yang mengarah ke arah carport depannya. Oke, mungkin itu saja untuk di kamar ini. Kita lihat kamar berikutnya. Sekarang kita lanjut ke kamar ketiga di rumah ini ya. Untuk kamar ketiga di sini juga masih difungsikan untuk kamar anak teman-teman. Bisa dilihat untuk bagian bednya juga masih sama menggunakan ukuran 1 meter ya. Yang menariknya di sini adalah bagian meja belajarnya di sini menyatu dengan bagian kepala bednya teman-teman. Di sini juga masih disediakan storage penyimpanan berupa laci ya di bagian meja belajarnya, dan masih ditambahkan lagi kabinet di bagian atasnya yang cukup banyak. Untuk permainan material di sini mix ya, antara duko dan juga frame alumini dengan bagian tengahnya diberikan kaca bening. Untuk bagian lemarinya, untuk area wardrobe pakaian ya, berada di samping kiri saya teman-teman. Di sini juga terdapat storage penyimpanan terbuka di bagian area wardrobe-nya.
Sedang untuk bukaan jendela di area kamar tidur ketiga ini juga cukup banyak ya. Berada di area depan saya, terdapat 3 bukaan jendela yang sangat besar yang langsung mengarah ke arah depan rumahnya. Oke, mungkin kita lanjut ke area berikutnya. Untuk di lantai 2 ini juga bisa disebut sebagai area multifungsi ya teman-teman. Berhubung di bagian kanan ini kalian mau taruh kredensa juga masih bisa ya. Untuk tempat duduk santai juga masih bisa kalian taruh di area depan saya ini teman-teman. Oke, di bagian belakang ini adalah pintu menuju kamar mandi di lantai 2 ya. Untuk dari segi tampilan dan juga ukuran masih sama dengan area di lantai satunya. Mungkin kita lanjut untuk bahas kamar tidur utamanya. Sekarang saya berada di kamar utamanya teman-teman. Ini adalah kamar terakhir ya di rumah ini. Bisa dilihat tampilannya sangat mewah sekali ya. Untuk bednya di sini sudah disediakan dengan ukuran 160 teman-teman. Dimana di bagian depannya terdapat bench. Untuk di bagian kanan kiri juga sudah disediakan area nakas dengan ditambahkan lampu hias ya. Untuk bagian belakangnya dia terdapat pedal panel full sampai ke plafon dengan model spons yang tampilannya sangat menarik ya. Di bagian kanan kirinya juga masih dipadukan dengan brown mirror. Untuk area wardrobe-nya berada di samping kanannya teman-teman. Di sini untuk area wardrobe juga cukup besar ya. Terdapat 4 bukaan pintu, ditambahkan 3 storage laci, dan masih ditambahkan juga area storage terbuka untuk di bagian pojok. Di kanan saya ini juga masih diberikan storage untuk kalian taruh-taruh barang dekorasi ya. Di sini untuk permainan materialnya dia perpaduan antara finishing HPL, duko, dan juga cermin teman-teman. Sekarang kita coba lihat untuk area depan bednya ya. Di sini terdapat area meja TV yang langsung menyatu dengan area meja riasnya teman-teman. Untuk materialnya di sini semuanya di finishing dengan duko ya. Sedang untuk material bagian back panelnya di sini perpaduan antara kayu dengan bahan duko untuk di bagian tengahnya dengan motif tali air. Untuk bagian kiri saya masih diberikan storage penyimpanan ya. Jadi ada model terbuka dan juga model tertutup dengan model pintu push on. Sedang untuk bukaan cahaya di area kamar tidur utama ini juga sangat bagus berhubung di bagian depan terdapat bukaan jendela yang sangat besar yang langsung mengarah ke arah taman belakangnya rumah ini teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area walk-in closet-nya teman-teman. Untuk di area walk-in closet di sini masih disediakan area wardrobe ya teman-teman. Kemudian di bagian kanannya ini adalah area wastafel-nya yang masih diberikan tambahan kabinet di bawahnya. Jadi kalian bisa fungsikan untuk tempat menyimpan peralatan kamar mandi ya. Di belakang saya ini adalah pintu menuju kamar mandinya teman-teman. Untuk luasannya sekitar 1,6 x 1,6 ya. Di sini untuk tampilannya juga masih sama dengan kamar mandi yang sudah saya review tadi ya. Hanya di sini terdapat bukaan jendela yang cukup terang yang pastinya membuat kamar mandi di sini tidak lembab. Teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah tipe Alamanda ya di perumahan Green Orchid. Untuk perumahan Green Orchid di sini lokasinya hanya 1 menit saja ya dari kawasan Soekarno-Hatta. Untuk rumah tipe Alamanda ini start harga dari 2 M-an saja ya. Dan ada promo spesial teman-teman. Jadinya sampai bulan Desember ini untuk 5 unit pertama itu ada free PPN ya. Jika kalian tertarik dengan rumahnya dan ingin tahu spesifikasi detailnya, kalian bisa langsung kontak di nomor marketing yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye!